Jadi kita ingin menjadikan tempat ini sebagai third space. Yang menarik juga paling bawah di basement ada music lounge. Yeah, so we call it listening lounge, Fritz Hansen listening lounge. Di samping kita bisa menikmati musik sambil duduk di kursi Fritz Hansen, kita juga bisa beli purchase sambil minum kopi dari cafe Fritz Hansen. Hai Kasa Indonesia, berjumpa lagi di program Kasa Talk bersama saya Putra Cokro selaku host dari Kasa Talk, dan kali ini saya sedang berada di sebuah showroom furniture ternama asal Denmark, yang mana nanti kita akan ngobrol juga dengan desainernya yang sudah merubah tempat ini, merenovasi tempat ini menjadi sebuah communal space dan juga showroom yang tentunya menarik untuk kita ulas hari ini. Dan tanpa berlama-lama, dengan siapakah Kasa Talk kita kali ini? Kita sudah bersama Mbak Yuni Ji. Halo. Hai Mbak Yuni Ji, how are you? I'm good, how are you? Ini sebetulnya program Kasa Talk yang udah lama banget kita mau planning. Hampir 1 tahun, tapi nggak sempet-sempet, dan finally akhirnya kita bisa ketemu dan ngobrol bareng di showroomnya Fritz Hansen Senopati. Kalau gue pribadi ini mau cerita, sebetulnya proses pengenalan sama Mbak Yuni udah lumayan lama ya Mbak ya? Sebelum COVID kayaknya ya? Sebelum COVID, pameran Kasa zaman Ritz-Carlton, pameran Kasa by Brava Kasa dulu. Dan kita sempat intens banget di era COVID dengan Ministry of Yummy-nya. Nanti kita akan cerita ya Mbak tentang Ministry of Yummy, terus juga kita sharing banyak juga tentang One Fine Sky yang nanti juga akan diceritakan oleh Mbak Yuni. Aku mau bertanya dulu satu hal ke Mbak Yuni gitu ya. Mbak Yuni itu dikenal sebagai seorang desainer yang desainnya itu sangat refine dan juga personal. Kalau aku boleh ini selalu aku tanyakan ke teman-teman desainer yang selalu ngobrol sama kita gitu ya. Why design, dan sebetulnya bagaimana sih Mbak Yuni melakukan sebuah proses mendesain? Oke. Mungkin saya cerita latar belakang saya dulu kenapa bisa jadi seorang interior designer kali ya. Ya dari kecil sekali memang mungkin sekitar umur 10 tahun itu memang sukanya main Lego. Gitu. Jadi memang tertarik dengan three-dimensional spaces or pieces. Tapi juga kalau ditanya waktu itu cita-citanya mau jadi apa, jawabannya pasti fashion designer. Malah fashion ya? Iya, jadi aku tuh waktu kecil tuh suka banget bikin sketch Lady Di. Dulu my fashion muse at that time is Lady Di dengan baju-baju dia, shoulder pad dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke arah fashion waktu saya masih kecil. Tapi as life goes along, saya memilih major interior design. Kebetulan saya kuliah di Seattle untuk S1-nya undergrad. Kemudian saya mengambil master di New York di Pratt untuk industrial design, jadi product design. Itu latar belakang saya sebagai seorang desainer. Jadi saya sudah berkarir sudah cukup lama. Jadi sudah many decades. Senior hitungannya, manula. Ya sudah hampir 20 tahun berkarir. Menurut saya yang menarik itu adalah proses yang dijalani saya hingga hari ini sehingga karakter saya terbentuk gitu. Jadi waktu orang ngelihat desain saya sudah bisa dilihat, oh ya itu desainnya Yuni banget, itu lo banget gitu loh. Ya akhirnya langgam desain itu setelah berpuluh-puluh tahun itu dapat saya rangkumkan ke satu kalimat which is casual elegance. Casual elegance itu memang tagline yang aku kenal sebagai tagline Mbak Yuni Ji gitu ya, di mana-mana ketika Mbak Yuni Ji memperkenalkan sebuah karya baru, pendekatan pasti adalah casual elegance. Jadi apa itu casual elegance? Saya elaborate dikit. Mungkin casual elegance bisa dijabarkan sebagai desain yang understated. Saya suka desain yang understated, yang speaks for itself, yang tidak perlu berteriak, dan timeless yang paling penting. Jadi tidak lekang oleh waktu. Ini tentunya kan pengalaman Mbak Yuni juga belajar di luar, di Seattle dan New York waktu itu kan pasti pola pikir Western, pola pikir desain modern kembali ke Indonesia dengan point of view yang dibawa studi dari luar gitu ya. Bagaimana Mbak Yuni bisa
menerjemahkan kemudian dalam point of view design Mbak Yuni? Oke, yang saya senang dengan pengalaman saya sekolah di luar itu adalah kemandirian sebenarnya. I become very independent, apalagi waktu sekolah di New York. Ya karena kemana-mana kan ya sendiri, kemudian kan naik metro ke sekolah juga, sekolah saya di Brooklyn, jadi naik metro setiap hari ke Brooklyn, pulang dan pergi. Itu membentuk pribadi saya menjadi seseorang yang lebih mandiri dan lebih berani untuk mengeksplor. Kemudian teman-teman di sekolah juga kebetulan dari seluruh dunia. Kalau di New York, kayak kamu di metro gitu, bisa ngedenger 5 bahasa mungkin sekaligus. So it's very international. Jadi point of view-nya juga jadi berkembang sekali. Kemudian dengan pameran-pameran yang selalu ada di New York, tentunya view saya terhadap desain dan hidup jadi sangat terbuka sekali dan open-minded. Saya itu dikenal sebagai seorang modernis. Jadi memang mengutamakan fungsi dalam desain di luar atau di atas dekoratif items. Jadi saya lebih mementingkan fungsi. Kemudian saya percaya dengan reason. So I always believe that there has to be a reason behind everything. Jadi misalkan ditanya gitu, kenapa ini begini, saya selalu ada jawabannya. Jadi nggak mungkin saya desain out of the blue. Gitu. So efisiensi, ya saya sangat terkenal dengan efisiensi. Kemudian good time management. Kemudian presisi. Tapi saya tidak perfectionist. Ini menarik. Aku lumayan ke-trigger dengan statement Mbak Yuni bahwa nggak perfeksionis, di mana-mana kadang kita mungkin sering nemuin desainer itu very perfectionist, very precise gitu. Gimana Mbak Yuni elaborate your statement? Karena menurut saya, if you always want to be perfect, nanti akan susah sekali hidup kamu. Gitu. So maybe you have to compromise in a way. Kemudian ini memang sejalan dengan satu filosofi yang saya suka sekali dan saya percaya sudah dari 20 tahun yang lalu. Adalah Wabi Sabi. Kamu mungkin very familiar with that. Ya, jadi Wabi Sabi is the art of being imperfect. Sejalan dengan beriringnya waktu dan umur saya. Saya menganggap bahwa not everything has to be perfect. Sometimes yang nggak perfect pun itu juga baik, harus bisa diterima. Kemudian kita juga harus bisa let go of things. Dan yang paling penting when you design something, you have to know when to stop. Gitu. Jadi jangan sampai kelebihan juga gitu. Karena menurut saya mendesain itu seperti memasak. Karena saya suka masak. Jadi nggak boleh kelebihan, nggak boleh overcook, nggak boleh undercook gitu loh. Jadi it has to be balance and then you have to know when to stop gitu. Jadi kalau misalkan ya memang pas saat stop sudah deadline dan memang nggak bisa perfect, kan ya udah ya terima aja gitu loh. Nggak bisa semuanya harus sempurna. So design is very compromising berarti ya? Menurut saya. Gitu. Otherwise you'll go crazy. Ini sebetulnya tips juga ya buat desainer-desainer muda gitu untuk supaya nggak selalu kepentok dengan perfeksionisme mungkin. Iya, seperti gini, everything doesn't always go with whatever your plan gitu kan. Misalkan kalau kita traveling. Iya kan, kalau kita traveling kita punya banyak banget bucket checklist whatever, ya kan, yang kita harus cek tiap hari gitu. Mungkin nggak semuanya bisa kita penuhi, tapi justru mungkin tempat menuju ke tempat kesananya atau pas kita nyasarnya kita menemukan something yang justru beyond our expectation. Justru itu yang menurut saya lebih alternatif. Ya, atau lebih berkarakter. You know. Lebih magical mungkin, kita juga nggak tahu gitu. Unexpectedly magical maybe. Your design Mbak Yuni, walaupun dengan tagline casual elegance, but it's very very lifestyle. Gimana sih Mbak Yuni itu mengkomunikasikan, let's say seorang klien datang dengan imajinasi dia, gue pengen punya rumah, gue pengen punya villa like this, dan Mbak Yuni akhirnya menerjemahkan itu menjadi sebuah desain yang very chic and lifestyle, tapi dengan tagline casual elegant. Jadi sebenarnya pada saat klien desain ke saya, yang pertama dilakukan itu adalah berkenalan. Jadi berkenalan gitu loh. Kita itu lihat, penting ya? Kita lihat dulu chemistry cocok atau enggak, karena project itu kan lumayan lama ya. Ada yang 9 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 2,5 tahun, 5 tahun. Ya kan, hopefully not 5 tahun. Jadi
kita akan berkomunikasi secara sangat intens gitu loh. Jadi kalau misalkan dari awal chemistry-nya tidak ada atau kurang gitu, mungkin better cari desainer lain yang lebih cocok dan bisa mengakomodasi. Menurut saya begitu. Ada tapi experience kayak gitu? Banyak sekali. Nah tapi sekali ketemu klien yang cocok itu kan repeating pasti, gitu karena sudah comfortable sekali dan sudah sangat kebaca. Pada saat awal proses desain itu, klien jika cocok, kami beri list questionnaire. Jadi it's not even any drawing, any whatever. Enggak, itu cuma kayak pertanyaan tentang kebiasaan lifestyle dia. Misalkan hobinya apa, anaknya berapa, bajunya berapa, sepatu. Penting. Kita nanya sampai sepatu itu penting karena nanti jangan sampai sudah didesain kemudian tidak bisa mengakomodasikan fungsinya. Nggak ada tempat untuk sepatu. Ya kan, something like that. Kemudian misalkan di klien asing. Kan ada perbedaan kultur atau budaya ya gitu loh, beda, karakternya beda lagi. Jadi kita harus mempelajari klien, karakter klien, apa ya, kebutuhan dan seleranya dia. Dari sana baru klien lagi yang diminta bikin PR untuk bikin mood board. Kasih kita interior yang kira-kira kamu suka gitu. Kita bukan mau meniru tapi supaya nggak off the target aja, supaya nggak terlalu lari, supaya desainnya lebih efisien. Karena kadang klien tuh tahu apa yang di kepalanya dia tapi susah buat. Tapi kalau misalkan sekarang kan banyak sekali cari-cari aja image di ini kan. Kita bukan mau niru, kita cuma mau lihat arahnya kemana gitu, kan. Karena pada akhirnya itu sebuah project bisa berhasil jika ia mencerminkan si klien. Habitnya. Bukan saya. Gitu. Karena kalau saya hanya memberikan ini aja mengakomodasikan aja, mentranslasikan apa yang dia mau gitu. Dengan benang merah gaya desain saya. Tapi saya tetap ingin rumah itu adalah rumah dia. Proudly dia bisa bilang, oh ini rumah saya. Karena menurut saya rumah itu harus mencerminkan si penghuninya, which I believe how you live is who you are. Oke, Mbak Yuni, kita sekarang ada di Frits Hansen Place at Senopati. Sebuah story di mana kita sama-sama kenal tempat ini dari awal gitu ya, dan akhirnya Mbak Yuni berkesempatan untuk memberi sentuhan baru untuk tempat ini gitu. So what's the story behind it, Mbak Yuni? Sebenarnya Frits Hansen Place ini kan sudah ada dari lama ya, sebagai sebuah toko showroom furniture di Senopati. Kemudian tahun lalu atau 2 tahun yang lalu dari pihak mereka menghubungi, kemudian menginginkan something new, but don't know what. Karena kita tahunya dulu ini showroom, kayak kita tim Kasa selalu photoshoot. Jadi kita memikirkan apa ya alternatif fungsi apa yang menarik untuk tempat ini so that it can breathe new life. Supaya menjadi tempat yang baru dengan nafas yang baru kan gitu ya. Banyak tuh calon-calonnya waktu itu, calon-calon fungsinya mau dijadiin toko baju, sempet apalah macam-macam lah gitu. Kemudian kita end up dengan di basement kita jadikan listening lounge. Have you been to the basement? Yes, dan kita nanti akan jalan ke sana. Jadi itu sangat-sangat very exciting. Kemudian the first floor kita jadikan cafe Frits Hansen, kemudian second and third floor itu tetap jadi showroom furniture. Jadi tidak merubah fungsinya di lantai 2 dan 3. Nah tujuannya tuh apa gitu loh? Karena sekarang ini kan dunia interior design itu sangat bersinggungan sekali dengan dunia lifestyle, fashion, kemudian coffee, kemudian music, habit work from cafe juga, benar, WFA, gitu. Jadi kita ingin menjadikan tempat ini sebagai third space. So biasanya the first space is your home, kemudian second space is your workspace, kantor. Nah jadi we hope this place can be your third space. Jadi mungkin bertemu dengan teman-teman atau your community, listen to the music gitu. Jadi kita ingin merubah fungsi dari tempat ini, and it's hasilnya ya menarik sekali menurut saya ya. Nanti bisa dilihat. Sangat. I mean showroom mungkin kita taunya it's tempat yang kaku mungkin ya, dia akan monoton seperti itu aja dan ya back again dengan style Mbak Yuni mengembalikan
function Fritz Hansen Place ini dengan fungsi. Iya, tapi kita ingin tempat ini juga organik dan dinamis gitu. Jadi bisa apa ya, mengikuti perkembangan zaman lah, nggak kaku. Ya. Oke, yang menarik juga paling bawah di basement ada music lounge. Yeah, so we call it listening lounge, Fritz Hansen listening lounge, di mana kita bisa menikmati koleksi vinyl dan CD, compact disc. Yes. Dan juga itu ada tokonya. Oke. Gitu. Jadi di samping kita bisa menikmati musik sambil duduk di kursi Fritz Hansen, kita juga bisa beli purchase. Oke. Sambil minum kopi dari cafe Fritz Hansen. Oke. Sementara di lantai 1 kemudian akan jadi kafe dan kita juga nanti akan jalan-jalan ke sana. Dan di sini adalah banyak sekali aku melihat kolaborasi ya. Dan dari kursi road chair dan juga free itu menggunakan materialnya apa Mbak Yuni? Kuadrat? Aku cerita dulu mungkin tentang apa namanya judul kolaborasi ini adalah Sumba Collection. Oke. Jadi dari Fritz Hansen itu memang meminta saya untuk mengkurasi kursi mereka yang sudah ada, yang didesain oleh Jaime Hayon, kursi row dan kursi free. Jadi bukan saya yang mendesain, saya hanya mengkurasi kursi tersebut. Dan proses kurasi ini juga pernah dilakukan di negara lain. Raf Simon pernah mendesain, mengkurasi. Kemudian juga Fragment dari Jepang juga pernah ditunjuk untuk mengkurasi. Jadi merupakan satu kehormatan buat saya untuk dapat mengkurasi kursi ini. Bahan yang dipilih dari brand Kuadrat. Jadi memang dari mereka sudah ada guideline harus mengikuti standar tersebut karena ada RAP test dan lain-lain. Cuma yang saya ingin selipkan sebenarnya di kolaborasi ini karena kesempatan buat Indonesia buat nyelip unjuk gigi juga gitu. Jadi saya ingin mengawinkan desain Nordic yang sangat simple dan modern dengan Indonesia yang juga kaya akan budaya. Saya menyelipkannya melewat tekstur kain Kuadrat yang saya pilih ini. Kalau dilihat tekstur itu mirip banget sama kain tenun. Betul. Gitu. Karena at first sight aku pikir itu tenun, ternyata dari Kuadrat ya? Dari Kuadrat, ya tapi it looks like our tenun gitu. Jadi that's why we call it Sumba Collection. Kemudian kita pilih warnanya juga ada dari mendapatkan inspirasi dari sebuah kain Sumba yang saya miliki. Gitu. Oke. Dan juga ada kolaborasi juga bersama Floor Studio ya? Benar, di lantai kafe kita banyak melihat kolaborasi dengan Floor Studio. Jadi itu, kalau yang ini saya yang desain, kolaborasi antara saya dengan produsen karpet Floor Studio. Kita juga mengambil tema Indonesia di sana. Jadi kalau dilihat nanti ada yang terinspirasi dari songket, dari Weaves of Timor, menarik banget sih. Tapi kemudian dibungkus dalam sebuah presentasi yang sangat modern dan teknik yang menurut saya menarik banget. Dan juga di sisi sana ada totem installation by Duanyam. Ya, karena Duanyam itu kan juga dari Sumba gitu. Jadi saya pikir it's good to bring them in because they empower women so much. Kemudian saya juga ingin mengangkat ini sisi handmade Indonesia craft. Ini menarik Mbak Yuni karena gini, me personally itu melihat what is the challenge gitu, karena sebagai desainer kita pasti harus punya mata yang ada sisi elegance dan estetiknya juga. Ketika kita berkolaborasi dengan produk Indonesia, somehow terkenalnya mungkin jadul, agak lawas gitu. Dan bagaimana sih challenge-nya Mbak Yuni seorang desainer bisa menghadirkan keindonesiaan itu justru menjadi something yang modern and luxury? Saya sih sangat tertarik, justru itu salah satu goal saya ke depannya adalah untuk mengolah dan membawa craft Indonesia ke panggung yang lebih besar. Sebenarnya saya sudah lakukan di Louis Vuitton di Plaza Indonesia, di mana banyak elemen Indonesia yang saya pakai kemudian direpresentasikan dalam bentuk yang sangat-sangat modern. Jadi kalau menurut saya tergantung cara kita menampilkan dan mengolah si craft itu, karena kalau misalkan craft itu ditampilkan secara raw dan plek-plek, ya kesannya ya etnik, jadul dan seperti apa adanya gitu, terlalu mentah, terlalu raw. Jadi mungkin tekniknya bisa kita ambil, teknik menganyam atau teknik apa yang sangat tradisional, tapi kemudian di package
dalam bentuk yang elevated, very global look or international look. Because there's nothing wrong with craft. Craft itu very very beautiful and very humane menurut saya. Sangat tangan manusia. Dari Mbak Yuni sendiri dengan G Studio itu banyak nggak sih Mbak Yuni memasukkan selalu elemen Indonesia ke dalam? Iya, tergantung kliennya juga kali ya memang. Tapi kebetulan in the past years ada klien yang sangat-sangat tertarik dengan elemen Indonesia. Ada cerita menarik tentang Mbak Yuni, selain seorang desainer tapi juga banyak menjalankan side business. Lalu bukan side business juga ya, side activities yang menurut aku pribadi seru banget. Jadi memang during COVID itu ada sebuah brand namanya Ministry of Yummy yang suka bikin challenge untuk followers dan netizen gitu ya, untuk memperebutkan cookiesnya. Dan itu sold in seconds. Mbak Yuni bisa ceritain, ternyata Mbak Yuni inilah sosok di belakang Ministry of Yummy dan juga sang chef ya, yang mana adalah putri dari Mbak Yuni G sendiri. Sebenarnya kita mulai sudah sebelum COVID. Oke. Jadi waktu anak saya umur 9, sekarang minggu depan umur 17 dia. Wow. Jadi 8 years ago. Tahun berapa, Put? 2017. Berarti kan sebelum COVID. Way sebelum COVID gitu loh. Cuma memang hit banget waktu COVID karena kan anaknya sekolah online dari rumah. Jadi setiap hari dia bisa baking gitu. Jadi anak saya belajar baking secara otodidak. Jadi dia baca buku resep, tapi semuanya di tweak sama dia gitu. Gula sih terutama kan dikurangi sangat-sangat. Ya kenapa jadi amazing karena yang baking kan anak kecil. Gitu kan ya. Walaupun dia sekarang sudah dewasa ya, udah mau kuliah juga gitu. Untuk sekarang ya hanya setiap weekend aja, tapi ya masih lumayan diperebutkan. Gitu. Tapi memang ini buat followers semua Mbak Yuni G ya, bisa cek Ministry of Yummy karena masih sering buka kan Mbak? Ya masih buka. Jadi kita buka PO tuh memang setiap 4 bulan sekali dan mungkin dalam 1 jam sudah habis PO-nya buat 15 menu. Sekarang kita sudah punya 15 jenis kue. It's not just cookies ya. Kue dan macam-macam lah. Lemon pound. Tapi di balik itu juga Mbak Yuni banyak salah satu sosok yang ada di belakang One Fine Sky. Seperti yang Mbak Yuni pakai bajunya, mungkin teman-teman viewers sudah sering lihat logonya. Sebetulnya logo apa sih ini awan-awan ini? What is One Fine Sky? Kalau misalnya Mbak Yuni boleh cerita. Ini nggak perlu podcast sendiri. Podcast sendiri. Short, brief, dan short story kali ya. One Fine Sky itu berdiri 2017. Jadi udah berapa tahun, Put? Udah sama 8 tahun. Oh iya, sama 8 tahun juga. Ya, kita mau ulang tahun ke-9. Jadi itu adalah sebuah social project yang saya dirikan dengan teman-teman saya. Kemudian sistemnya adalah when you buy one item from us, you donate one set of uniform kepada murid-murid yang memerlukan di pelosok Indonesia. Hingga akhir tahun 2025 kita sudah nyumbangin 30.000 lebih seragam. Berarti kita udah jual 30.000 item dong ya. Kemudian kenapa awan? Kenapa logonya awan? Karena kita ingin One Fine Sky. Kenapa One Fine Sky dulu deh? Karena kita ingin setiap anak tuh memandang langit yang sama, the same fine sky gitu. Same hope, same dream. And then the smiley cloud of course represent that hope. Tapi One Fine Sky ini juga salah satu yang aku ikutin juga banyak berkontribusi pada saat era COVID ya Mbak Yuni. Banyak sekali items yang bisa kita gunakan. Waktu itu ada mask terutama, baju juga, shirts untuk menolong anak-anak yang of course COVID kita semua kesusahan nih Mbak Yuni pada saat itu. Iya, jadi kita memang ya a little bit flexible ya. Memang intinya sih sebenarnya menyumbang seragam. Tapi kalau misalkan ya sumbangan mask atau apa diperlukan, kita juga bisa switch our donation to that. Tapi kunci dari One Fine Sky itu sebenarnya adalah kolaborasi ya. Jadi kita banyak sekali berkolaborasi dengan public figure, or people from creative industry, fashion designer. Yang saya pakai ini kolaborasi dengan Mas Pian. It is one of our biggest collaboration last year dan memang nilai sumbangan seragamnya memang yang terbesar. What is the biggest hope of
One Fine Sky kalau Mbak Yuni bisa? Our biggest hope, of course, the more uniform, the better. Oke. Ya, karena memang sebagai sebuah organisasi nirlaba di social project memang fokusnya adalah hanya ke seragam sekolah. Karena banyak sekali yang nanya ke kita, kenapa nggak bangun sekolah? Gitu kan? Yeah. I think it's other people's portion gitu. Jadi memang kita fokus ke seragam saja, lebih banyak seragam, kemudian lebih bisa menjangkau daerah yang lebih terpencil, kita lebih senang. Oke, Mbak Yuni, nggak berasa kita akhirnya udah sampai di penghujung Kasat Talk, tapi sebetulnya pengen banyak banget ngobrol, tapi Mbak Yuni juga terakhir juga sempat launching buku ya Mbak Yuni. What is the book? Kalau bisa di-mention lagi. Buku itu sebenarnya buku ke-6 saya. Jadi nanti bisa kita tampilin bukunya. Sepanjang karir buku ke-6 saya dan buku ke-5 itu 10 tahun yang lalu. Jadi ini sudah 10 tahun tidak membuat buku. Kemudian saya itu adalah interior design wanita pertama mungkin yang bikin buku. Jauh tahun 2000 berapa lah. Buku yang terakhir itu berjudul Dream. Ya. Yang orange itu. Yang orange, mungkin nanti bisa dilihat. Isinya banyak tentang inspirasi interior. Kemudian ada juga tentang One Fine Sky di sana. Tapi Mbak Yuni sebagai, ini mungkin lebih filosofis ya karena pertanyaan terakhir. How do you see yourself in the future? How do I see? Yeah, your future, your dreams sebagai desainer, ataukah apa akan menjadi sosok yang lebih filantropis mungkin? Of course in the next future, banyak ini jawabannya. In the next future, buat desain, I want to focus more on Indonesian craft. Nice. Kemudian ingin mengembangkannya ke panggung yang lebih internasional. Yes. To be more elevated, of course. Yes. Kemudian kalau as a person, I want to be able to contribute more to the society. Tapi itu juga bisa through design or through my social work. Tapi all in all, I wish that I can be an inspiration for other people. Because menurut saya, definisi sukses ketika kita bisa menginspirasi orang lain. So when you can inspire other people. That's why my tagline is stay inspired. Do you see design as a legacy to your daughters? Not really. Coba not really. Not really. Karena I don't want to push her into anything that she doesn't want to do. Because you have, the most important thing in this life, I think, is you have to do what you love. Then you can do it with all your heart. Tapi ada yang kira-kira mulai mengarah ke penerus Mbak Yuni? Mungkin, yang kecil mungkin. Tapi yang besar kreatif juga, tapi in a different way. So, that's it Mbak Yuni. Thank you so much. Kasat Talk, akhirnya kita berkesempatan juga buat ngobrol dengan Mbak Yuni G. Dan thank you so much Mbak Yuni G atas waktu dan kesempatannya. Dan kita akan kembali lagi di program Kasat Talk berikutnya. See you next time. Bye-bye.